bikin ruang diskusi itu yang ngebahas tentang moderasi beragama. Soalnya kalau aku lihat akhir-akhir ini banyak banget isu-isu intoleransi yang makin mencuat. Gimana? Ide bagus, Aris. Kita harus hati-hati dalam menyusun topik ini, soalnya topik ini sangat sensitif. Betul, kita harus bisa menyampaikan pesan yang inklusif dan bisa diterima banyak pihak. Benar, kita juga harus mastiin gak ada yang ngerasa tersudutkan. Kayaknya kita harus undang beberapa orang buat ikut berpartisipasi deh. Nah, aku yakin sih kita bisa. Kayaknya sekarang kita harus bikin rencana dan bagi tugas deh. Setuju, gimana kalau kita tentuin tema besar dan subtema untuk diskusi? Aku bisa bantu bagian teknis dan logistik acara. Kita juga perlu pastiin semua kebutuhan teknis kita terpenuhi. Tapi sebelumnya kita harus tentuin nih formatnya mau seperti apa. Mau dalam diskusi, workshop, atau seminar kayak gitu. Kayaknya kita harus coba diskusi deh dengan narasumber dengan background yang berbeda, terus punya karakter yang unik gitu. Misalnya pemuka agama, aktivis, atau enggak akademisi. Oke, tadi siapa kamu bilang pemuka agama, aktivis, dan akademisi. Ini udah aku catat ya. Nanti kita lanjutin pembahasan ini habis kelas aja kali ya. Soalnya kan kita mau ada kelas nanti. Gimana? Setuju. Dengar-dengar kalian mau ngadain acara diskusi moderasi beragama ya? Iya. Aku boleh ikut join nggak? Boleh. Oke. Seneng banget nih ternyata ada yang mau gabung ke diskusi kita ya. Karena semakin banyak terlibat tuh kan semoga semakin baik ya. By the way, terima kasih Aal ya. Iya, sama-sama. Tapi kita harus ingat loh, topik ini tuh sangat sensitif. Kita harus hati-hati dalam menyusun materinya. Betul, kita juga harus pastikan diskusi kita berjalan dengan damai dan saling menghargai. Aku percaya kok dengan niat baik kita pasti bisa. Yuk kita buat rencana detailnya. Ya, boleh. Gimana kalau kita bikin kelompok-kelompok kecil gitu buat bahas setiap tema, jadi kita bisa lebih fokus. Boleh tuh ide bagus. Kita bisa bikin beberapa kelompok gitu. Kayak misalkan kelompok yang membahas isu toleransi, kelompok yang membahas peran pendidikan, dan masih banyak lagi deh. Aku bisa handle kelompok yang membahas isu toleransi. Aku bisa nanganin kelompok pendidikan soalnya aku punya beberapa referensi yang bisa kita gunain. Aku bisa kok membantu di kelompok yang membahas peran media. Media kan juga bisa menggiring opini publik. Kayaknya sih aku bisa handle logistik sama teknis acara buat mastiin semuanya tuh berjalan lancar sampai hari H. Berarti tadi Ratu, Ales, Alia, Sujiar. Oke, jadi kita udah punya gambaran tugas masing-masing ya. Jangan lupa kita juga perlu banyak promosi nih biar acaranya banyak yang datang. Nah kebetulan aku tuh bisa bikin poster buat di media sosial. Nah soalnya aku tuh kayak punya pengalaman gitu di bidang desain grafis. Aku juga bisa bantu loh dalam publikasi, kita bisa memanfaatkan jaringan kampus dan komunitas kita. Kita juga bisa bikin teaser video untuk menarik minat lebih banyak orang. Aku bisa bantu edit videonya. Makasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah antusias sama acara ini. Semoga dengan kerja sama kita acaranya bakalan berhasil. Dan kayaknya aku juga bakalan ngajak Bu Naila ya sebagai moderator. Karena seperti yang kita tahu Bu Naila ini sangat berpengalaman dan bijaksana dalam membahas isu ini. Setuju, Bu Naila pasti bisa membantu menjaga diskusi kita tetap terarah dan damai. Oke. Assalamualaikum Bu Naila, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Iya Bu, seperti yang sudah saya kabarkan sebelumnya, apakah workshopnya jadi? Oh iya, jadi kok workshopnya? Baik Bu, seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya juga bahwa workshopnya diadakan besok. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Selamat datang semuanya, terima kasih telah hadir dalam diskusi kali ini tentang moderasi beragama. Mari kita saling mendengarkan dan menghargai pandangan masing-masing. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa dalam moderasi beragama penting untuk memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan. Gimana pendapat teman-teman? Betul Aris, kita harus melihat perbedaan sebagai sesuatu yang memperkaya, bukan memecah belah. Nah, aku juga pernah merasakan tuh gimana sulitnya intoleransi. Tapi mungkin dengan kita saling pengertian, kita bisa menemukan jalan tengahnya. Betul, kita juga harus berani menegur ketika ada yang bersikap intoleran. Tapi menegur itu dengan cara yang baik dan tidak menyinggung. Jadi pokoknya moderasi beragama itu kan artinya keseimbangan. Nah, kita tuh harus menyeimbangkan keyakinan kita dengan kepercayaan keyakinan orang lain. Saya setuju dengan semua yang telah disampaikan. Moderasi beragama bukan tentang mengorbankan keyakinan, namun bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain. Saya mau menambahkan bahwa pendidikan juga memegang peranan penting. Dengan pendidikan kita bisa menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Betul Nabila, di sekolah kita bisa belajar tentang berbagai agama dan budaya. Ini dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman. Saya setuju apa yang dikatakan sama teman-teman saya tadi, tapi yang ingin saya tanyain, gimana dengan peran media? Apakah media punya tanggung jawab tersendiri dalam moderasi beragama? Tentu saja media kan juga memiliki peran yang besar dalam membuat opini publik. Nah, oleh karena itu kita ini harus berhati-hati buat ngajuin kontennya, karena isu yang kita ambil ini kan sensitif. Jadi kalau misalkan salah dikit dapat memicu konflik. Kita bisa kampanye di media sosial loh, buat nyebarin pesan-pesan toleransi dan pesan-pesan positif lainnya. Soalnya banyak banget anak muda yang aktif di sosial media. Ini tuh bisa jadi cara efektif. Itu ide bagus, Ales. Media sosial bisa menjadi platform yang kuat untuk menyebarkan pesan positif. Kita bisa menggunakan tagar, video pendek, cerita inspiratif untuk menarik perhatian. Mungkin kita juga bisa mengadakan workshop tentang moderasi beragama ini. Kita bisa mengundang pemuka agama untuk membagikan pengalaman mereka tentang hal ini. Setuju Salsa, workshop bisa memberikan kesempatan untuk diskusi yang lebih mendalam dan interaktif. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang lain. Nah, kita juga bisa buat kelompok diskusi kecil-kecilan supaya kita bisa bertukar pikiran dan saling terbuka. Luar biasa diskusi kita hari ini sangat produktif. Saya harap kita bisa menerapkan apa yang kita bahas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita berjuang untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman.